Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Pembalasan istri tersakiti, bagian 40. Tunggu apa lagi, Bu? Mari kita sikat. Seru langit Coner. Emang kamu mau? Tanya Laras. Emang langit bakal diam aja kalau ibu beli makanan? Bukannya menjawab, langit malah melontarkan kata-kata dengan nada meledek pada Laras. Ya udah, ayo. Ajak Laras cepat. Laras begitu menikmati rujaknya, dia makan dengan lahap tak peduli meskipun rasanya pedas. Langit meringis melihat ibunya kepedesan. Aiman mengambilkan air minum untuk istrinya sambil menelan ludahnya dengan kasar. Ya ampun, sayang. Jangan pedes-pedes, kasihan dedek bayinya ikutan kepedesan. Kamu lagi hamil loh, sayang. Tegur Aiman khawatir. Gak apa-apa, Mas. Justru dari tadi, aku tuh mual makan makanan yang di dalam. Enek aja cium aromanya, aku kasih aja ke langit biar dia yang habisin. Tapi pas makan rujak badan aku kayak seger aja, daripada muntah ya mending makan rujak. Ucap Laras enteng. Tapi pedesnya jangan yang nampol juga dong, sayang. Ucap Aiman resah. Nando memasang muka memelasnya kepada Zoya. Sumpah demi apapun dia sangat malu, melihat penampilannya yang saat ini memakai baju perempuan. Terlebih lagi, Zoya memakaikannya wig dan juga bando kelinci. Hahaha, mungkin kalau anak kecil yang pakai bandonya terlihat menggemaskan. Tapi kalau Nando yang pakai, malah terlihat mengenaskan. Lede Aiman sambil tertawa memegangi perutnya. Zoya menghentakkan kakinya, dia mengerucutkan bibirnya saat melihat wajah suaminya. Tiba-tiba saja dia menangis sesenggukan, membuat semua orang panik bukan main, lain halnya dengan Nando yang terlihat sangat frustasi. Wah, Nando udah gak sayang lagi sama istrinya. Tangis Zoya pecah saat itu juga. Zoya, kamu kenapa? Nando jahatin kamu. Apa dia mukul kamu? Mana yang sakit? Mana? Cecar Laras, sambil mendesak sahabatnya untuk berbicara. Buang pikiran burukmu itu Larasati. Sejak kapan si Ayah jadi cengeng? Gak pernah kan? Dia itu lagi hamil, moodnya gak stabil. Ucap Nando dengan wajah santainya. Tunggu. Jadi Zoya juga lagi hamil? Ya. Jadi kita bertiga sama-sama hamil? Pekik Laras bersemangat. Zoya menyeka air matanya walaupun masih sesenggukan. Keningnya mengernyit bingung, pun dengan suaminya yang menatap Laras dengan tatapan penasaran. Maksudnya? Tanya Zoya di sela tangisnya. Aku juga lagi hamil, nih lihat. Laras menunjukkan foto USG dan juga test pack-nya. Dan aku hamil anak kembar, sambung Laras. Mulut Zoya terbuka lebar, dia tak menyangka kalau Laras juga sedang mengandung. Tetapi Laras lebih dulu isi daripada dirinya, usia kehamilan Zoya baru memasuki minggu keempat. Selamat untuk kita berdua. Sorak Zoya dengan hebohnya. Hanya dalam sepersekian detik mood Zoya langsung berubah. Tadi dia nangis sesenggukan dan sekarang dia malah terlihat bahagia, bahkan tawanya lepas tanpa beban. Zoya dan Laras saling berpelukan dan melempar senyuman. Kiara juga ikut berpelukan dan memberikan ucapan selamat. Yang, ganti bajunya ya. Gerah ini, gak kasihan apa sama suamimu ini? Ucap Nando memelas, meminta istrinya agar dirinya terbebas dari baju yang dipakainya. Sungguh Nando merasa seperti julang yang sering di-booking oleh Gadun. Kan lucu Dodo, rengek Zoya nyungir. Tapi aku kelihatannya kayak jablay, kamu lagi hamil loh sayangku, cintaku, sumber emosiku. Emangnya kamu mau, kalau anak kita cowok jadi tulang lunak? Kalau kamu mau, aku dandan kayak idola kamu, mending tahan deh, khawatir aku sama cebong. Ucap Nando menakuti Zoya, dia bergidik ngeri saat ada salah seorang pria ganjen, yang menyentuh tubuhnya di saat Nando berpakaian minim. Sepertinya usaha Nando berhasil membuat Zoya ketakutan. Akhirnya Zoya menuruti kemauan Nando. Ia mengusap perutnya mengatakan amit-amit, seperti yang dilakukan ibu hamil pada umumnya. Ya udah, kamu boleh lepasin bajunya.
Tapi aku sekarang lagi pengen asinan kiamba, stroberi yang gede-gede, es krim vanila, sama martabak juga. Ucap Zoya, mengabsen satu persatu keinginannya. Nando menjatuhkan rahangnya mendengar semua permintaan istrinya. Bukan hanya Nando saja, yang lainnya juga ikut menatap Zoya dengan tatapan herannya. Enteng banget mulutnya ngomong tanpa beban begitu. Yakin dah, pas belinya gue juga yang disuruh makan. Gerutu Nando pelan. Sayang, kamu juga pengen sesuatu? Kalau pengen biar sekalian aja nitip ke Nando, aku mau temenin Langit ngerjain tugasnya. Tanya Aiman pada Laras. Enggak kok, Mas. Aku lagi gak pengen apa-apa, lebih kepengen makan masakan rumah aja sih. Jawab Laras santai. Ya sudah, kalau kamu mau makan, Mas ambilin ya. Kamu harus banyak makan, soalnya kamu itu sekarang gak sendiri lagi, melainkan bertiga. Ucap Aiman. Laras menganggukkan kepalanya, sambil melayangkan senyumannya. Nando melirik ke arah Laras, yang idamnya tidak banyak maunya seperti istrinya. Melihat tatapan Nando, seakan tahu apa isi pikiran suaminya. Zoya melemparkan bantal sofa, tepat mengenai kepala Nando. Sontak Nando menatap ke arah istrinya, yang langsung memasang wajah garangnya. Hei! Nando nyengir sambil menggaruk kepalanya yang tak gatal. Aiman mengajak yang lainnya makan siang. Sementara Nando mengganti bajunya dan pergi keluar, mencari apa yang diinginkan istrinya. Meskipun selalu dibuat kesal setengah mati oleh Nando. Justru Zoya merasakan, kalau pernikahannya itu lebih menarik dan berwarna. Selesai makan siang. Semuanya kembali berkumpul sambil mengobrol dan bercanda tawa riang, seakan hanya ada kebahagiaan yang menyelimuti kebersamaannya. Nando datang menenteng beberapa paper bag berisikan pesanan Zoya. Melihat suaminya datang, Zoya pun bangkit dari duduknya dan menghampiri Nando. Wah, suamiku baik sekali. Puji Zoya sumringah. Tangan Zoya bergelayut manja di lengan suaminya. Tak lupa ia juga, ia mendaratkan banyaknya kecupan di seluruh wajah Nando, sampai Nando salting sendiri. Karena menjadi tontonan banyak orang, Laras dan Aiman pun bersahutan meledek Nando. Waktu berlalu begitu cepat. Laras sengaja mengunjungi rumah kakaknya, membawa berbagai macam alat perlengkapan bayi sebagai buah tangannya. Baru saja Laras hendak membuka pintu, Kiara sudah dipapah oleh Bayu keluar dari dalam rumah. Loh, kalian mau kemana? Tanya Laras kaget. Kita mau ke rumah sakit, ketuban Kiara sudah pecah, Dek. Jawab Bayu, seraya terus memapah tubuh Kiara sampai di samping mobilnya. Aku ikut. Seru Laras cepat. Di sepanjang perjalanan, Bayu tampak gelisah. Karena melihat padatnya kendaraan menempati seisi jalan. Bagi Bayu, ini adalah kali pertamanya memiliki seorang anak. Perasaannya tak karuan, dan juga banyak rasa takut menghantui pikirannya. Kak, nyetirnya yang fokus. Gak apa-apa agak lama yang penting kita selamat, aku akan hubungi dokter kandungan yang biasa menanganiku. Kita sama-sama berdoa ya, ucap Laras melihat raut wajah cemas Bayu. Sesampainya di rumah sakit, Kiara diangkat dan dibawa menuju ruang bersalin. Bayu ikut serta ke dalamnya, sementara Laras duduk bersama Langit di sebuah kursi tunggu. Dari dalam ruangan terdengar erangan Kiara, yang sedang bertaruh nyawa demi anaknya. Laras terus melafazkan doa-doa untuk keselamatan ibu dan bayinya. Langit pun ikut komat kami dengan caranya sendiri, anak ini memang agak lain. Tiba-tiba, oek, oek. Suara tangisan bayi memenuhi seisi ruangan bersalin, Laras menghela nafasnya lega. Bayu keluar dari ruangannya, dia langsung memeluk tubuh Laras penuh haru. Karena sekarang impiannya sudah terwujud, dengan hadirnya malaikat kecil di antara keduanya. Selamat ya kak, sekarang kakak sudah jadi ayah, ucap Laras. Dengan suara bergetar menahan tangis, dia juga sama terharunya seperti sang kakak. Laras juga tahu, bagaimana perjuangan keduanya untuk mendapatkan buah hati. Terima kasih, Ras. Kakak bahagia sekali. Anak kakak cantik seperti ibunya, ucap Bayu terisak. Bayinya perempuan, Om? Tanya Langit. Bayu menganggukkan kepalanya sebagai jawaban, seraya mengelap air matanya. Wajah Langit langsung berubah lesu, dia kira sepupunya itu laki-laki. Karena suatu saat Langit ingin membentuk tim sepak bola, satu keluarga atau kerabat dekat.
Tapi sayangnya, Kiara ternyata melahirkan seorang anak perempuan. Kok mukanya lesu gitu? Kamu gak seneng, dede bayinya sudah lahir? Tanya Laras, saat melihat perubahan sikap Langit. Seneng sih, Bu. Tapi kalau bayinya cowok tuh seru. Bisa Langit ajak bikin tim sepak bola, voli, ataupun basket. Kalau perempuan itu ribet, Bu. Jawab Langit apa adanya. Hush, gak boleh ngomong gitu. Bayu dipanggil masuk oleh suster, bahwa Kiara dan juga anaknya sudah selesai dibersihkan. Bayi perempuan cantik jelita, kini sudah berada di dalam pangkuan Kiara. Ibu, aku mau lihat bayinya. Ucap Langit. Ayo, kita lihat, ajak Laras menuntun lengan Langit. Laras mengajak Langit melihat bayi mungil yang sedang tertidur. Air mata Laras terjun tanpa permisi, dia teringat akan almarhumah anaknya yang sudah tiada. Bila anaknya selamat, mungkin dia terlihat cantik seperti anak Kiara saat ini. Cantik, lirih Laras, sambil menyeka air matanya. Langit mendengar suara Laras, dia menatap ke arah ibunya yang sedang menyeka air mata. Langit bisa menebak, kalau ibunya teringat akan adiknya yang sudah meninggal. Ibu ingat sama adik ya? Tanya Langit. Oh, iya. Ibu jadi keinget sama adik, pasti adik sedang bahagia di atas sana. Jawab Laras gugup. Aiman beberapa kali menghubungi Laras. Akan tetapi istrinya itu tidak membalas pesannya sama sekali, pun dengan kedua kakaknya. Sandi dipanggil ke ruangan Aiman. Dia diperintahkan untuk melacak keberadaan Laras, kedua kakaknya juga tidak ada kabar. San, tolong lacak keberadaan Laras. Aku mau menjemputnya tapi nomor kakaknya maupun Laras gak aktif. Ucap Aiman gusar. Baik, bos. Ucap Sandi. Sandi mengotak-atik gawainya mencari keberadaan Laras. Begitu mendapat apa yang dicari, dirinya langsung memberitahukan keberadaan Laras kepada Aiman. Bagaimana? Tanya Aiman penasaran. Bu bos ada di rumah sakit ibu dan anak, bos. Jawab Sandi. Apa? Sekarang kan bukan waktunya dia cek kandungan. Aduh kenapa dia gak ngasih kabar dulu sih? Cemas Aiman, tangannya segera menyambar kunci mobilnya dan bergegas keluar dari ruangan. Aiman dihantui berbagai pikiran negatif. Aiman membuka pintu mobilnya, kemudian melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di rumah sakit, Aiman berlari masuk rumah sakit lebih tepatnya menuju meja resepsionis. Di saat resepsionis mencari nama Laras, namanya tak muncul. Mohon maaf, Tuan. Tidak ada nama pasien atas nama Larasati, ucap resepsionis. Kening Aiman mengernyit heran. Bukankah tadi Sandi mengatakan, kalau istrinya ada di rumah sakit ibu dan anak, tetapi mengapa tidak ada nama Laras di sana? Ah, mungkin Laras antar teman, atau kakak iparnya ke rumah sakit. Tebak Aiman rumenghap. Aiman mencoba mencari nama Kiara. Ia menaruh harapan, kalau memang tebakannya itu benar, karena setahunnya Kiara juga sudah mendekati HPL. Atas nama Ibu Kiara? Tanya resepsionis pada Aiman. Aiman menganggukkan kepalanya, iya benar, jawab Aiman. Nama Ibu Kiara ada di sini, pasien akan melahirkan 3 jam yang lalu. Sekarang pasien ada di ruang VIP lantai 3, ucap resepsionis memberitahu. Baiklah, terima kasih atas bantuannya. Ucap Aiman ngacir. Aiman masuk ke dalam lift yang tak jauh dari tempatnya berdiri. Begitu lift terbuka, dia melihat Bayu yang sedang berjalan menuju salah satu ruangan. Aiman berjalan cepat untuk menyusul Bayu, dia segera menahan tangan Bayu yang hendak membuka handle pintunya. Aiman. Ucap Bayu sedikit terkejut, melihat keberadaan Aiman. Setahunya, suami dari adiknya itu banyak pekerjaan. Laras di mana? Mbak Kiara udah lahiran ya? Tanya Aiman hari wes-wes. Laras ada di dalam sama Langit, mereka lagi tidur. Tadi pas Laras pada ke rumah, kebetulan Kiara ketubannya pecah. Jadi kita langsung bawa ke rumah sakit, emangnya Laras gak kasih tahu apa gimana? Kamu kok kayak yang capek kayak gitu, jawab Bayu heran. Tadi Laras emang izin mau ke rumah kamu, Bang. Tapi pas aku telepon mau jemput dia tidak angkat teleponnya, nomor kalian juga gak ada yang aktif satupun. Begitu dilacak, posisi Laras ada di rumah sakit.
Ya aku takut dia kenapa-napa, karena sama sekali gak ngabarin. Kata resepsionis gak ada nama Laras, karena titik lokasi Laras ada di rumah sakit, ada kemungkinan Mbak Kiara lahiran. Karena kata Laras sih udah deket HPL-nya. Jelas Saiman menerangkan. Oh, astaga. Maaf ya, Maan. HP-ku gak dibawa lobat, tadinya dan lagi dicas juga. Laras juga kayaknya lupa kabarin kamu, atau takut ganggu kamu meeting. Ucap Bayu cengok. Ya udahlah gak apa-apa, Bang. Yang penting Laras gak kenapa-napa, ucap Aiman. Ya udah, yuk masuk. Ajak Bayu. Aiman menyeka keringatnya karena tadi habis berlarian, dia mengekor di belakang Bayu yang masuk ke ruangan Kiara. Sebelum menghampiri istrinya, Aiman menyempatkan diri melihat bayi mungil yang sedang terlelap dengan begitu nyenyaknya. Rasanya, Aiman jadi tak sabar menunggu kehadiran baby twins di perut Laras. Setelah itu, ia menuju sofa panjang di mana Laras tengah tertidur. Aiman berjongkok di hadapan Laras, dia menatap istrinya yang tertidur pulas. Semenjak bayi kembar hadir di perut Laras, istrinya itu menjadi mudah mengantuk dan juga lelah. Ia tak mempermasalahkan jika istrinya ingin tidur, apapun yang Laras butuhkan senantiasa Aiman akan memenuhinya. Dibantu oleh langit yang selalu siaga menjaga ibunya. Eong, Hoam. Dia mengucek matanya, dan hal yang pertama kali dia lihat adalah wajah suaminya. Beberapa kali Laras memastikan penglihatannya, takutnya dia memang masih di alam mimpi. Mas, panggil Laras. Aiman tersenyum, kemudian dikecupnya kening sang istri dan merangkulnya. Tak lupa tangannya mengusap perut Laras yang sudah mulai menonjol. Beda dari wanita hamil pada umumnya, meskipun usia kandungan Laras masih di trimester 1, karena dia hamil kembar jadi perutnya sudah mulai terlihat. Gemesnya, anak-anak papa udah mulai gede ya, jadi gak sabar pengen lihat kalian lahir. Ucap Aiman manja. Mas tahu dari mana aku ada di sini? Tanya Laras heran. Mudah bagi Mas cari kamu. Meskipun kamu gak ngasih kabar ataupun balas pesan Mas, ada Sandi yang masih bisa diandalkan. Mas panik loh, begitu Sandi kasih tahu lokasi kamu di mana. Ya ampun, maaf ya, Mas. HP-ku aku silent, terus ketiduran di sini. Ucap Laras merasa bersalah. Udah gak apa-apa, sayang. Kamu udah makan belum? Ucap Aiman. Belum, aku pengen makan tapi disuapin sama kamu. Jawab Laras dengan rengekkan manjanya. Ya sudah, aku pesan makanannya dulu ya. Habis itu kita makan bareng-bareng, ucap Aiman. 9 bulan berlalu. Laras sudah kesulitan bergerak, karena bayinya sudah membesar di dalam perutnya. Aiman sudah mempercayakan perusahaan kepada Sandi, selaku asisten merangkap sekretarisnya. Mas, sepertinya aku bakalan lahiran deh. Kontraksinya udah sering, lebih baik kita ke rumah sakit sekarang. Ucap Laras, sambil menahan perut bagian bawahnya yang mulai terasa kram. Aiman langsung bangkit dari duduknya, dia bingung harus melakukan apa terlebih dahulu. Mas cepatan udah gak tahan lagi sakitnya. Jerit Laras sambil mencengkram sprei kasurnya. Ya udah, ayo sayang. Aduh, sakit. Rintih Laras memegangi perutnya yang kian mengeras. Ibu, istighfar. Kita minta pertolongan sama Allah, sebentar lagi kita ke rumah sakit. Ucap Langit berusaha menenangkan ibunya. Istighfar, istighfar. Ucap Laras coner. Langit menepuk jidatnya, bukan itu yang dia maksud. Bersambung.